Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Pertama-tama. Kenalkan, saya Alisa Natania Irawan. Saya Nandris Bianti. Saya Nur Mawadah. Saya Diva Dalia Putri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap produk King Jus Makan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang UMKM King Jus Farhan. King Jus Farhan ini merupakan salah satu pelaku usaha mikro di bidang minuman yang fokus menyediakan jus buah segar dengan harga yang terjangkau. Dalam mengembangkan usahanya, King Jus Farhan ini menghadapi tantangan yang umum dihadapi oleh UMKM, yaitu bagaimana menciptakan dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan indikator penting dalam nilai keberhasilan suatu usaha, karena pelanggan yang puas cenderung akan melakukan pembelian ulang, memberikan rekomendasi kepada orang lain, dan meningkatkan loyalitas terhadap merek tersebut. Namun, tingkat kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga produk, kualitas pelayanan, serta mutu produk itu sendiri. Nah, oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis mendalam secara sistematis terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap King Jus Farhan. Analisis sistematis ini didukung menggunakan SPSS dalam menilai dan mengukur variabel-variabel kunci yang perlu diperhatikan terhadap permasalahan tersebut sehingga produk tersebut mampu meningkatkan daya saing produk di pasar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan King Jus Farhan? Lalu, apakah pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan King Jus Farhan? Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan King Jus Farhan? Terus, sejauh mana harga, pelayan, dan kualitas produk secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan King Jus Farhan? Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, yang dimana tujuan ini mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan King Jus Farhan, mengetahui pengaruh pelayanan, mengetahui pengaruh kualitas produk, serta menganalisis pengaruh harga, pelayanan, dan kualitas produk secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya itu ada metode penelitian yang dimana kita di sini ada penelitian survei yang dilaksanakan pada 30 April 2025 sampai 7 Mei 2025 dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data, di mana kita di sini menggunakan metode survei, melakukan kuesioner Google dengan skala penilaian dari 1 sampai 4. Dalam kuesioner membahas tentang ulasan pelanggan terhadap harga, kualitas dan pelayanan terhadap produk King Jus Farhan, serta populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University. Selanjutnya itu ada teknik analisa data. Di sini kita menggunakan bantuan perangkat lunak yaitu SPSS versi 27 atau data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan uji statistik yang relevan seperti uji linear berganda, uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterogeneisitas. Baik, selanjutnya untuk profil usaha akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada profil usaha, yaitu yang pertama nama usaha, yaitu King Jus Farhan. Kemudian jenis usahanya adalah UMKM, Food and Beverage. Kemudian pendirinya oleh Farhan yang berusia 22 tahun. Kemudian tahun berdirinya yaitu pada tanggal 21 Agustus 2021 yang beralamat di Jalan Malabar Ujung nomor 8 sampai 10. Kemudian usaha UMKM ini memproduksi aneka jus, salad buah, dan sup buah. Kemudian ada pembahasan hasil uji linear berganda. Yang pertama yaitu deskriptif statistik dengan menghasilkan data dari 31 responden didapatkan nilai rata-rata dan standar deviasi sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata dari variabel dependen kepuasan pelanggan adalah sebesar 32,90 dengan standar deviasi 5,35. Yang kedua, rata-rata dari variabel harga X1 sebesar 33,77 dan standar deviasi sebesar 4,96.
Kemudian yang ketiga ada rata-rata dari variabel pelayanan atau X2 sebesar 32,58 dengan standar defisiensi sebesar 5,08. Kemudian yang keempat ada rata-rata dari variabel kualitas atau X3 sebesar 31,93 dengan standar deviasi 5,20. Kemudian ini adalah tabel korelasi dari hasil uji linear berganda. Kemudian selanjutnya ada variabel enter atau remove. Tabel ini berfungsi untuk menunjukkan variabel mana saja yang dimasukkan ke dalam model analisis regresi serta variabel mana yang mungkin dikeluarkan. Pada tabel ini terlihat bahwa semua variabel yaitu harga atau X1, pelayanan atau X2, dan kualitas atau X3 dimasukkan ke dalam model yang artinya harga, pelayanan, dan kualitas yang merupakan variabel independen ini memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan King Farhan yang menjadi variabel dependen. Selanjutnya ada model summary. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan antara harga King Jus Farhan sebagai X1, pelayanan King Jus Farhan sebagai X2, dan kualitas King Jus Farhan sebagai X3, serta kepuasan pelanggan sebagai variabel Y, yaitu sebesar 0,811. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,658 sehingga dapat disimpulkan besarnya pengaruh harga King Jus Farhan, pelayanan King Jus Farhan, kualitas King Jus Farhan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 65,8 dan sisanya 34,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya ada ANOVA. Berdasarkan hasil analisis pada tabel ini, terlihat F hitung sebesar 17,329 dengan tingkat signifikan atau probabilitasnya itu kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan antara harga atau X1, pelayanan atau X2, dan kualitas atau X3 secara simultan bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan King Jus Makan. Selanjutnya ada koefisien dari hasil uji linear berganda, itu pada kolom B konstanta sebesar 2,940. Pengaruh harga atau X1 yaitu sebesar 0,816, pengaruh pelayanan atau X2 sebesar 0,18, dan pengaruh kualitas atau X3 sebesar 0,56. Maka persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 2,940 ditambah 0,816B1 ditambah 0,18B2 dan ditambah 0,56B3. Nah, di uji T ini atau uji variabel secara parsial didapatkan yang pertama pengaruh harga dengan nilai T hitung 4,032 dengan probabilitas kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Yang kedua, pengaruh pelayanan dengan nilai T hitung 0,100 dengan probabilitas 0,921 besar dari 0,05 yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Terakhir, pengaruh kualitas dengan nilai T hitung 0,311 dengan probabilitas 0,758 yang besar dari 0,05 yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, untuk hasil uji normalitas, diperoleh nilai rasio squeeze sebesar min 0,804 bagi 0,421 yang menghasilkan min 1,909 dan rasio kurtosis sebesar 1,399 bagi 0,821 yang menghasilkan 1,704. Nah, keduanya berada dalam rentang min 2 hingga
2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa distribusi data mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, ada uji autokorelasi. Dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah observasi sebanyak 31 responden, dan jumlah variabel penjelasnya sebanyak 3, diperoleh nilai Durbin Watson-nya sebesar 1,501. Sedangkan nilai batas bawah adalah 1,2292 dan batas atas adalah 1,6500. Karena nilai DW berada di antara batas atas dan batas bawah, maka berdasarkan kriteria Durbin-Watson tidak dapat disimpulkan secara pasti apakah terdapat autokorelasi atau tidak dalam model regresi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya hasil uji multikolinearitas. Multikolinearitas sendiri dibagi menjadi dua cara. Yang pertama itu koefisien. Pada tabel atas diketahui nilai variance inflation factor atau VIF di bawah 10 dan nilai toleransi di atas 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel harga, pelayanan, dan kualitas terhadap kepuasan pelanggan. Berikut merupakan tabel collinearity diagnostik. Selanjutnya ada cara kedua yaitu correlation. Pada tabel tersebut, untuk menentukan apakah hubungan antara variabel masalah multikolinearitas adalah melihat significance atau two-tailed. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan seluruh variabel penjelas terbebas dari masalah multikolinearitas. Maka dari hasil uji tersebut diketahui bahwa hasilnya seluruh variabel penjelas terbebas dari masalah multikolinearitas. Yang terakhir ada hasil uji heterokedastisitas. Pada tabel menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai sig yang lebih besar dibandingkan nilai t statistik. Semua variabel penjelas yang tidak signifikan secara statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada kasus ini. Oke, baik, dapat kita simpulkan bahwasannya hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek harga berperan penting dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dari King Juice Farhan, konsumen merasa lebih puas apabila harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas produk dan sesuai dengan kemampuan mereka. Sementara itu, faktor pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan secara terpisah, walaupun tetap menjadi bagian penting dalam membentuk pengalaman pelanggan. Di sisi lain, kualitas produk memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan, meskipun tidak signifikan secara parsial, namun tetap menjadi pertimbangan utama bagi konsumen. Secara keseluruhan, harga, pelayanan, dan kualitas bersama-sama memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan terhadap King Juice Farhan. Saran yang dapat kelompok kami sampaikan yaitu berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, penetapan harga sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan keuangan konsumen secara umum tanpa mengurangi kualitas bahan baku yang digunakan. Kedua, pelayanan tetap perlu ditingkatkan seperti mempercepat proses penyajian, bersikap ramah, dan menjaga konsistensi agar pelanggan merasa nyaman. Ketiga, kualitas jus harus selalu dijaga, baik dari segi rasa, kebersihan, maupun kesegaran bahan baku karena hal ini menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Tiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan faktor lain seperti promosi atau kenyamanan tempat agar dapat mengaruhi pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Berikut dokumentasi kelompok kami pada saat di tempat King Juice Farhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.